Oke, langsung kita telepon. Ini ada dari Ambon. Jauh banget. Ambon, ada Salma. Salma ini berhasil turun berat badannya total 19,5 kilo. 19,5 kilo ya. Dan kita akan tanya bagaimana dia sampai bisa menurunkan berat badan 19,5 kilo. Sekarang ikut tombol merah. Ya. Ya. Hai guys, welcome to our YouTube channel Keluarga Itu. Kita masih keroyokan di sini. Ada aku seperti biasa, ada Bunda Tia dan ada sahabat aku. Ini dia, Niken. Lagi. Tuh, semangat. Udah bisa jadi host, Itu kan mantan. Oh iya. Pemain FTV pada zamannya sebelum obesitas. FTV, terus habis itu reporter. Oh, sempat jadi reporter juga. Luar biasa. Keliling Indonesia. Oh iya. Ini dia mainan Oh, ada. Dan selanjutnya juga ada Pipit. Ini adalah ketua geng komplek Perum. Nah, jadi hari ini kita kumpul di sini seperti biasa. Kita adalah para lulusan diet. Alumni. Alhamdulillah aku turun total 26 kilo. Niken turun total 22 kilo lebih dikit. 22 kilo dan Pipit total 31. Dan kita ini melakukan diet, tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik, untuk bisa lebih sehat gitu. Cerita awal kita diet adalah kalau aku akhirnya pergi ke dokter yang akhirnya membantu aku mengatur nutrisi-nutrisi yang aku butuhkan. Nah, kalau mereka ini awalnya itu Ikut-ikutan Awalnya dulu. coba-coba. awalnya nyama-nyama, tapi lama-lama kok kayaknya ketagihan ya. Coba-coba. Pipit dan Niken, mereka tuh followers aku. Jadi kita sudah lama terpisah ya. Akhirnya kita dipersatukan oleh tali kasih. Tali kasih. Perpolaan kesehatan. Lewat Instagram karena aku sharing waktu itu tentang jalan 45 menit, terus mereka kayak kepo-kepo gitu, terus coba-coba sampai akhirnya ketagihan dan mereka memutuskan untuk pergi ke dokter yang sama dengan aku. Alhamdulillahnya cocok. Kayaknya di luar sana banyak yang ya ikut ya gitu. Tapi kalau aku lihat ikutnya di sini dalam arti kata positif, mereka tuh menyesuaikan dengan kebutuhan badan mereka sendiri. Tetap seperti biasa, yang terbaik adalah pergi ke dokter yang bisa mengatur nutrisi kalian. Goalsnya apa? Karena goals kita bukan mau bentuk badan yang wow gimana, ya itu adalah bonus sih. Yang paling penting adalah kita mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik, kita bisa sehat goalsnya. Setiap orang goalsnya itu beda-beda. Bener. Betul banget, kayak aku goalsnya kenapa, Katia udah pasti goalsnya kenapa, Pipit juga pasti goalsnya kenapa. Ya, makanya juga walaupun kita pergi ke dokter yang sama, kita mendapat porsi makannya dan menu makannya juga beda-beda. Di berat badan yang sama, menunya belum tentu sama. Iya. Nah, di sini apa yang ingin kita sampaikan adalah sharing pengalaman kita gitu ya. Alhamdulillah kalau misalkan bisa dijadikan mungkin motivasi ya, atau mungkin semangat ya kan, tapi inspirasi gitu. Inspirasi ya, balik lagi ke kalian semua. Tolong diambil yang baik-baiknya aja karena kita bukan manusia yang sempurna. Pasti kita penuh dengan kekurangan, penuh dengan kesalahan. Ya pokoknya intinya ambil aja yang baik-baiknya. Kalau memang ada yang jelek-jeleknya jangan diambil, dibuang aja. Jadi sekarang kita akan ngobrol sama salah satu followers aku dan akhirnya juga menjadi teman-teman mereka gitu ya. Deket ya? Deket ya? Setiap hari. Ini ada Dia ini salah satu yang paling rajin ya, Ya, nge-tag di Instagram. Kita. Dan lucunya nanti kita akan cerita gitu, dia awalnya itu nggak berani naik becak
sampai sekarang akhirnya bisa naik beca. Iya. Sesimpel itu sebenarnya dia hidupnya. tuh Dia happy bangga. banget. Bangga ya. Maksudnya kan Dia ngeliatnya seneng. Senang gitu. Akhirnya bisa naik beca. bahagia tuh sesederhana Nah, itu. Sesimpel bisa naik beca aja bisa jadi kebahagiaan. Kebayang nggak sih ibu-ibu yang sampai nggak bisa naik beca karena berat Kasian badannya juga dia sama tukang becanya. iya overweight dan takut ngejungkang Kebayang. gitu. Bayang nggak dia naik langsung duit gitu. Aduh, iya ya. Ini bukan ledekan. Ini Iya, bukan bukan. ledekan, tapi ini bisa dijadikan motivasi. Sebenarnya bahagia itu sesederhana itu. Gimana caranya kita bisa mengambil kebahagiaan? Itu percuma kalau misalkan turun berat badan, tapi kita tuh nggak pernah puas gitu. Tetap ngerasa selalu kurang dan kurang. Nah, intinya makanya kalau kita mau bahagia, kalau kita pengen sehat, kita harus tahu takaran diri kita masing-masing tuh seberapa gitu. Kalau role modelnya beneran yang model, yang kurus itu ya goalsnya beda-beda Iya, gitu. betul. Setiap orang kan goalsnya tuh pasti. Iya, mungkin kalau kita goalsnya nggak kayak gitu. Kalau Iya. kita goalsnya lebih ke yang penting bisa ngejar anak. Iya, betul. Ya, oke, langsung kita telepon. Ini ada dari Ambon. Jauh banget. Ambon ada Salma. Salma ini berhasil turun berat badannya total 19,5 kilo. 19,5 kilo ya. Dan kita akan tanya bagaimana dia sampai bisa menurunkan berat badan 19,5 kilo. Pastinya ceritanya nggak sama persis dengan apa yang sudah kita lakukan gitu. Mendingan kita ngobrol aja. Mudah-mudahan ada sesuatu yang baik yang bisa diambil dari pengalaman Salma ini dan bisa menjadi inspirasi mungkin buat teman-teman gitu. Oke, langsung kita telepon Salma dari Ambon. Assalamualaikum. Salma itu Salma. Kita seseneng itu karena tuh walaupun kita sejujurnya tidak mengenal satu sama lain, Iya. tapi kedekatan kita tuh benar-benar kayak jadi deket Iya. banget. Kirain sambil naik beca. Salma, sebelumnya kamu cerita dulu dong, awal pertama kali kamu memutuskan untuk memulai pola hidup sehat itu seperti apa sih? Pertamanya itu waktu bulan Oktober ya Kak, tahun lalu. Awal loh. Iya. Oktober bareng. Aku start Juni. Tapi nggak pernah konsisten Kak, dari Oktober sampai Januari, tanggal 18 baru mutusin konsisten. Oke, Gitu. Cuman makanya diatur kayak gitu kan, masih tetap pakai nasi 4 sendok lagi tuh pakai timbangan karena pernah konsultasi sama dokter online kan Kak, via aplikasi kayak gitu. Jadi dari Oktober sampai ke Januari tuh kayak jenuh ya, kapan nih ada hasilnya kayak gitu kan. Akhirnya pas Januari tanggal 18 itu teman aku video call Kak. Dia bilang, bener nggak nih jalan kayak gini? Ngapain, jalan apa? Aku bilang gitu kan. Jalan 45 menit. Wah, lagi ngikutin. Iya nih, penasaran. Dia bilang gitu. Kita kan jauh ya Kak, aku di Ambon, dia di Jakarta. Jadi aku tuh sama dia dulu waktu aku di Jakarta sering olahraga bareng kayak begitu. Pokoknya kita diet asal lah gitulah, nggak pernah berhasil. Jadi hayalan babu dulu. Nggak apa-apa, yang penting kan usahanya gitu. Diet apapun itu nggak ada yang nggak baik kok intinya. Cuman kan gimana caranya konsistensinya ya, Sal. Aku tuh waktu Sabar. Pelan-pelan. Di aplikasi itu tuh sama kayak Katia kayak gitu, jumlah jam dan jenisnya tuh sama. Wah, aku bilang alhamdulillahnya dapet dokter tuh yang bener-bener bisa nyemangatin juga kan. Udah gitu ya udahlah, pas Januari aku konsisten sama teman, aku sampai bikin jadwal sama-sama sama dia. Ayo kita semangat kejar hayalan babu jadi kenyataan. Aku selalu bilang kayak gitu. Kamu kan konsultasi online melalui aplikasi online ya, aplikasi yang khusus dokter-dokter itu ya. Nah, kalau boleh tahu itu biayanya berapa per konsultasi, Sal? Murah banget Kak, ramah di kantong ibu-ibu. Berapa? Karena pengguna baru itu tuh suka ada potongan, jadi lagi tuh awal 30 ribuan Kak. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi sebenarnya kalau ada kemauan itu seperti yang aku selalu bilang, kalau bisa yang terbaik konsultasikan ke dokter. Nah ini Salma beruntung banget karena waktu itu ada promo-promo dan dapat konsultasi 30.000 ya, Sal ya. Karena pengguna baru. Karena pengguna baru. Betul. Aplikasi itu. Jadi
30.000 sampai 250.000 atau 300 gitu. Pokoknya banyak pilihannya gitu. Iya. Jadi kita pinter-pinter cari dokternya gitu. Kan di situ ada dari lulusan apa kayak gitu. Ada banyak pilihannya. Mungkin normalnya di sekitar 250.000 karena mungkin pengguna baru ada promo-promo, jadi seperti itu gitu. Nah yang penting kan juga kalau misalkan kita memilih dokter itu harus ada chemistry. Betul. Ya dimanapun itu kita memilih harus ada chemistry. Kebetulan langsung cocok ya Salma ya? Cocok. Ya, alhamdulillah sih cocok Kak. Salma boleh tahu nggak kamu tuh start di berat badan berapa ya pertama kali ya? Sampai nggak bisa naik beca? Dulu itu pokoknya Oktober itu 89 kilo Kak, hampir 89. Nah, itu awal 89 kilo waktu pas kamu konsultasi ke dokter, itu kalau boleh tahu kamu makannya tuh gimana di awalnya? Waktu awal-awal itu kan dokternya bilang mau makan nasi, dia kasih taunya makan nasi, cuman aku nggak terbiasa makan nasi Kak kalau pagi. Gitu. Jadi pilihnya roti gandum sama lah kan kayak kakak kayak gitu. Terus aku bilang boleh pakai telur gak? Boleh. Paling putih telurnya aja dibikin kayak sandwich dibilang. Sama ya? Aku bilang, Sama. iya. Terus Terus udah gitu makan siang sama makan sorenya nasi sekitar 4 sendok makan. Terus ada sayurnya itu 200 paling banyak itu 200 gram. Cuman kan aku juga nggak begitu terlalu suka sayur ya, maksudnya kadang pakai kadang enggak. oh kayak boleh gitu, dimakan, Kak. boleh enggak, tapi tetap dikasih gitu ya? Iya. Oh, iya. Terus ada lauknya itu boleh ayam, boleh ikan, boleh telur, itu sekitar 50 gram. Terus Oke. tambahannya ada tahu, tempe, itu kalau tempe 50 gram, Iya. kalau tahu itu 110 gram Kak. Oke, banyak loh iya. Jadi kan disesuaikan, ada yang dikit, ada yang apa. Kalau Banyak. kita kan kebetulan lebih banyak daging, ikan, Iya, betul. daging ayam, ikan, tapi Jatuhnya porsinya lebih sama banyak. aja ya. Iya, terus udah gitu juga sayurnya juga banyak Iya. gitu kan. Terus Terus cemilannya itu ya kacang hijau, terus buahnya itu apel, pir, pokoknya sama lah kayak Katia kayak gitu, cuman ada batasannya, paling maksimal itu 100 gram dia bilang. Oke, jadi dia batasan teratasnya. Tetap intinya mah defisit kalori ya. Tetap intinya defisit kalori, tapi Iya, disesuaikan soalnya berat badannya juga kan 89 Iya. kilo. Pasti kan beda sama aku kan. Tingginya berapa Salma? 158 Masya Allah. Berarti Iya, Kak Katia gedeannya lagi. Ih, gede banget. Iya. Pas aja naik beca takut. Iya, Iya, bener ya? itu kamu kalau ada sama aku naik kuda juga kudanya ngambek tuh. Salma, berarti ini total start itu dari bulan Januari. Ini kan udah bulan April. Iya. Itu 4 bulan ya, Sal. Sekarang kamu masih terus ngejalanin pola hidup sehat kamu yang baru dengan defisit kalori itu? masih lah Kak, Sampai berapa belum rencananya? sampai. Pengennya sih BB ideal itu 55. Ini kayak aku. Iya dong kayak BG. Dan apa yang udah kamu rasakan nih sekarang nih dari total 4 bulan ngejalanin pola hidup sehat yang baru? Ih banyak banget. Waktu dulu tuh keluhannya kalau bangun tidur tuh sakit badan kayak digebukin Kak. Oh, iya benar. Rata-rata keluhannya kayak gitu. Iya. Terus kaki tuh kalau napak ke lantai kayak nggak kuat jalan kayak gitu. Sakit. Aku sampai nyalahin suami kan, Hah? beliin kasur baru kasurnya nggak enak nih. Jadi kasur yang disalahin. Nggak apa-apa. Kan kamu udah empuk, Sal. Kadang-kadang kita gitu kalau misalkan badan kita besar, kita yang kita salahin bukan Bukan lupa iya. gitu, bukan diri sendiri yang kita salahin, apalah yang bisa kita salahin gitu kan. Terus abis itu apa lagi, Sal? Terus badan tuh kayak enteng aja, lebih pede gitu Kak. Pokoknya kemana-mana pede lah gitu. Alhamdulillah. Iya karena emang Kayak ada kayak apa orangnya masih ini tapi tubuhnya tuh baru gitu. Iya, jadi itu menimbulkan kepercayaan dirinya tuh lebih gitu loh Kak. Iya, Bener iya. banget gitu karena ngerasain banget lah Iya. gitu. Terus suami gimana? Beliin kasur baru nggak? Waduh. Enggak. Justru dia support banget, apalagi anak aku. Jadi pokoknya setiap hari kalau mau jalan 45 menit dia selalu ngingetin aku, Kak, ayo mama jalan, kamu belum jalan kayak gitu. Oh, seneng banget dapet support Iya, system betul. dari keluarga gitu. Dan yang paling penting adalah sekarang Salma sudah bisa naik beca. Beca. Ini ya fotonya ya.
Salma naik beca ya. Iya itu kayaknya seneng banget Iya, dia. iya. Satu kebanggaan. Simple, bahagia tuh sederhana. Sesimpel bisa naik beca aja itu bisa membuat Iya. kita bahagia gitu. Makasih Salma udah berbagi sama kita. Mudah-mudahan bisa diambil hal yang positif gitu. Salma ini pergi ke dokter, ada aplikasi online yang memang di situ ada dokter-dokternya. Mungkin juga bisa jadi referensi buat teman-teman. Mungkin kalau secara harga yang tadi disebutin sama Salma, ya mungkin agak susah ya dapat segitu Iya, lagi ya, kecuali kalau pas lagi dalam promo gitu. Tapi kan ada range harganya bisa disesuaikan dan kita bisa cek gitu ya, siapa tahu dapat promo juga kan. Iya lumayan. Gitu. Intinya di sini kita selalu mengingatkan yang terbaik itu adalah pergi ke dokter yang bisa mengatur nutrisi kalian, karena sejatinya pasti dokter ingin yang terbaik untuk pasiennya. Kalau goalsnya untuk kesehatan itu bisa disesuaikan. Misalkan apa? Kalau misalkan aku dulu asam urat, kolesterolnya agak tinggi, terus udah gitu hormonnya berantakan. Kalau Niken ada ada benjolan, apa yang harus diperhatikan. Terus udah gitu Pipit juga kaki sakit gitu. Belum lagi ada yang cerita temen yang ada yang apa tumor, ada tumor otak gitu. Ya memang semua goalsnya beda-beda. Kalau memang tujuannya untuk kesehatan, nomor satu paling baik adalah pergi ke dokter gitu. Diambil yang baik-baiknya aja dari apa yang kita sampaikan, ditarik garis lurusnya, tidak perlu diikuti plek gitu. Jadi memang kalau ATM amati, tiru, modifikasi. Maksudnya modifikasinya sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Thank you Salma udah menginspirasi kita. Salam buat suami, salam buat anaknya yang selalu menyemangatin jalan 45 menit. Salam buat teman-teman yang di Ambon yang lagi semangat ngejalanin jalan 45 menit dan pola hidup sehat ya. Iya, waalaikumsalam. Makasih banyak ya Kak udah menginspirasi kami para emak-emak obesitas. Semangat! Dimanapun kalian, kita akan support kalian. Dan Salma, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapapun di sini bisa menginspirasi gitu. Jadi kayak aku mah bukan siapa-siapa, aku mah cuman ibu-ibu yang mau sharing pengalaman gitu. Ya kalau memang ada manfaatnya ya alhamdulillah. Kalau memang bisa menginspirasi alhamdulillah. Aku tidak pernah menyuruh-nyuruh siapapun. Di sebelah aku ada Niken, ada Pipit. Aku nggak pernah nyuruh-nyuruh kalian untuk ngikutin diet aku. Iya, betul. Tapi kalau memang kalian mau menjalankan, sok monggo. Tetap aku selalu bilang berulang-ulang yang terbaik pergi ke dokter yang bisa mengatur nutrisi kalian. Kita bertiga pamit, sampai ketemu di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya udah nonton YouTube channel aku. Jangan lupa aku masih punya banyak video-video yang lainnya. Jadi subscribe dong. Kalau kamu subscribe berarti kamu mendukung aku untuk terus berkarya. Aku hitung ya. 1, di situ, iya betul. 2, 3. Pencet tombol merahnya. Terima kasih.